Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang limit ya, tentang limit fungsi. Ya, baik itu fungsi aljabar ataupun fungsi baik itu fungsi aljabar ataupun juga untuk fungsi aplikasi ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang turunan fungsi ya, turunan fungsi di sini. Nah, sebelum kita lanjut belajar ya, ini Bapak akan search terlebih dahulu ya. Nah, di sini gambarnya, ini ada gambar apa nih? Kira-kira gambar tentang tentang balapan ya, MotoGP ya, MotoGP. Nah, di sini apa sih hubungannya turunan fungsi dengan balapan? Nah, di sini nanti konsepnya adalah bahwa kalau turunan fungsi itu dalam aplikasinya adalah untuk mengukur kecepatan. Nah, di LKS itu kan ada ya, ada tentang mengukur kecepatan laju atau laju rata-rata, kemudian juga ada laju sesaat. Nah, itu juga bisa diukur dengan menggunakan turunan fungsi ya. Jadi konsepnya itu menggunakan konsep dari turunan fungsi. Oke, nah di sini ya, ini akan Bapak nyekan dulu ya. Nah, ini adalah Isaac Barrow. Nah, ini adalah teorema dasar kalkulus adalah yang menyatakan bahwa dua operasi utama kalkulus ada diferensial. Diferensial itu adalah turunan, dan integral nanti yang akan kita pelajari ya, yang merupakan operasi yang saling inverse. Nah, ini juga dia adalah orang yang menyatakan dua operasi ini ya, tentang kalkulus. Kalkulus itu apa sih, Pak? Nah, kalkulus itu kalau mungkin di mata kuliah itu sama dengan matematika dasar ya, tapi lebih ke arah, mungkin kalau kalian lebih ke arah matematika peminatan gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini ada konsep turunan. Nah, sebelum Bapak bahas tentang konsep turunan ya, Bapak tadi sudah tampilkan tentang gambar dari kecepatan ya, kecepatan suatu motor mungkin ya, untuk menempuh jarak tertentu. Nah, di sini konsepnya adalah konsep turunan. Nah, di sini konsep dasar turunan itu erat kaitannya dengan masalah laju perubahan. Jadi laju perubahan kan kalau misalkan kita naik motor itu kan pasti selalu mengalami perubahan kecepatan. Entah itu di depan, misalnya di depan ada ada polisi tidur ya, pasti kita kan akan ngerem ya. Nah, di situ juga akan mempengaruhi kecepatan ya. Nah, di sini laju perubahan ini itu adalah suatu fungsi atau perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Nah, maka di sini kecepatan rata-rata itu kalau secara fisika mungkin di sini adalah perubahan jarak per perubahan waktu. Artinya jarak dibagi waktu itu untuk menghitung kecepatan rata-rata ya. Kemudian juga secara umum apabila jarak S dinyatakan dalam S sama dengan F T, maka kecepatan pada saat T misalkan T itu mau berapa aja, mau 1 detik, 2 detik, 3 detik ya, maka dapat didefinisikan sebagai pertama adalah Vt kecepatannya limit H mendekati 0 ya. Kenapa hanya mendekati 0? Karena kan kita pasti kalau namanya bergerak pasti di awalnya itu adalah pasti permulaannya di awalnya adalah 0 dulu kan ya. Maka di sini adalah Ft plus H min Ft per H, H-nya di mana ini di sini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kenapa hanya nggak boleh sama dengan? Kalau hanya sama dengan 0, maka di sini nanti nilainya tidak terdefinisi. Ya, kalau misalnya di sini dapatnya 1 di atas gitu ya, hanya 0 ya, 1 bagi 0 ya, artinya jadinya tidak terdefinisi. Atau kalau pakai kalkulator itu biasanya error ya, jadi makanya nggak boleh 0 nilainya ya, atau tidak sama dengan 0. Nah, di sini kamu juga di sini bisa menguji pemahaman tentang konsep turunan yang tadi ya, yang Bapak bilang tentang laju rata-rata dan laju sesaat, itu bisa dibaca di halaman 44 dan sampai dengan 45 di LKS ya. Itu juga bisa ya dibaca. Oke.
Nah, di sini fungsi turunan dari fx. Nah, ini nggak akan Bapak jelaskan ya. Ini adalah fungsi turunan. Nah, ini adalah grafiknya ya. Jadi ketika fungsi turunan fx, nah ini seperti ini gambarnya. Tetapi ketika pada x sama dengan a, maka grafiknya adalah di sini fx1 di sini ditambah dengan a. X1 di sini kan diganti dengan H ya. Nah, di sini X1-nya diganti dengan A plus H, FH-nya adalah FA plus H. Nah, di sini yang diganti. Nah, di sini juga sama ya. H-nya di sini H X min 1 min X min 1 X1 min A, sedangkan kalau di sini dia akan menghasilkan H. Nah, di sini A plus H. Nah, ini sama untuk titik grafiknya ya sebetulnya. Cuma di sini hanya ditambahkan A saja kan gitu ya. Nah, kemudian ini di sini adalah kalau kita perhatikan ini adalah penurunan rumusnya yang tadi ya sebetulnya ya. Nah, di sini Bapak akan langsung inikan saja. Di sini MPQ itu adalah gradien. Nah, gradien dari turunan yang pertama ini f aksen A, limit x1 mendekati A, fx1 min fa per x1 min a. Di sini juga f aksen A sama dengan limit h mendekati 0, fa plus h min fa per h. Nah, jadi ketika diturunkan ya, karena x1-nya adalah a plus h, maka ini x1-nya diganti a plus h ya. Nah, h-nya gimana? Nah, h-nya ini x min 1a itu adalah kan sama dengan a ya, sama dengan h, maksudnya sama dengan h. Jadi kalau misalkan persamaan ini kan A-nya pindah ruas ke sini, X1 min A. Berarti X min 1A sama dengan H. Nah, H-nya adalah ini X min 1 ada sama dengan H, makanya diganti H di sini ya. Maka di sini gradien tali busur PQ itu maka dapat disimpulkan FA plus H min FA per H. Nah, nanti di sini akan jadikan, nah di sini ya. Jadi untuk f aksen A sama dengan limit H mendekati 0, maka FA plus H min FA per H. Nah, di sini disebut dengan derivatif F pada X sama dengan A. Jadi fungsi F di sini derivatif pada X sama dengan A. Derivatif itu turunan ya, turunan. Nah, di sini contohnya langsung aja ya, langsung Bapak contohkan aja. Takutnya nanti kalian bingung ya. Jadi langsung ke contoh soal aja. Tentukan turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3 pada x sama dengan 4. Nah, di sini turunan fx pada x sama dengan 4. Nah, masukkan ke rumus yang tadi, yang ini ya. Kita lihat dulu. Nah, rumusnya yang ini ya. F aksen A sama A-nya itu diganti berapa aja? Boleh 1, boleh 2, tergantung dari soal. Nah, di sini kan x-nya sama dengan 4. Nanti kan kita ganti dengan 4 ya. Turunan fx pada x sama dengan 4, maka f aksen di sini kan 4 sama dengan, tergantung dari nilai x ya. X-nya kalau misalkan di soal 3 ya diganti 3 gitu ya. Kalau 1 ya 1 kan gitu ya. Limit h mendekati 0 f. Nah, di sini kan a-nya tadi diganti dengan x-nya ya. Di sini kalau di LKS pakainya x, kalau di PowerPoint Bapak pakainya a, sama aja ya. Intinya mah itu hanya simbol, dan kalian harus bisa ngikutin polanya aja. Kalau matematika tuh ya polanya aja. Nah, di sini F4 plus H. F plus H-nya dari mana, Pak? Ingat tadi rumus yang tadi. Min F4 per H. Ya. Oke. Nah, di sini limit H mendekati 0 ya. Limit H mendekati 0 di sini ya. Nah, 4 plus H. Nah, di sini min 3. Nah, di sini F4 plus H ini kan bentuknya adalah ini nih ya. Ini bentuk ini nih ya. Nah, nilai X di sini dimasukin. Nilai X-nya itu karena udah dimasukin H ya, jadi masukin nilai X-nya. 4 plus H kuadrat. Kuadrat dari mana sih, Pak? Nah, ini dari persamaan ini. X kuadrat min 3. Nah, min 3-nya nggak usah bingung, Pak, bisa min 3 dari mana? Ini nih persamaan ini yang Fx ya. Min 4 kuadrat. 4 kuadrat kok bisa jadi 4 kuadrat, Pak? Ini persamaan yang ini. Kalau ini tinggal dimasukin kan ya. Kalau ini kan dia ada H-nya, jadi tinggal dimasukkan. Nah, ini berarti 4 kuadrat min 3 per H. Limit H mendekati 0 ya.
kalikan ya, seperti biasa kali silang, bukan kali silang, pemfaktoran yang 4 plus H dikali 4 plus H berapa? Hasilnya adalah 16 plus 8H plus H kuadrat min 3 min 16 plus 3. Ini kan min 3 plus 3 coret ya, habis ya. 16 juga habis, sisanya adalah 8 plus berapa? 8, oh ya 8. Nah di sini, nanti apa, hanya ini dikeluarkan satu ya, H 8 ini ya, H berarti 8 plus H, nanti H nya bisa coret bawah ya. Terus nanti tadi Bapak inikan dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah di sini H nya itu kan sama dengan 0, berarti 8 tambah 0 berapa? 8. Berarti jadi turunan fungsi fx pada x sama dengan 4 adalah 8 ya. Nah nanti coba Bapak inikan dulu ya. Oke, di sini tadi konsepnya adalah itu tadi ya. Kalau misalkan ini memang agak ini ya. Oke. Nah, di sini Bapak buatkan aja ya. Bapak buatkan aja. Oh ya, seperti ini aja ya. Coba. Oke. Oke, nah di sini nanti akan Bapak buatkan saja. Jadi ini konsepnya, ini kan sisanya tadi H kuadrat ya. H kuadrat itu, nah di sini H kuadrat plus 8H. Nah, di sini H kuadrat plus 8H. Di sini per H ya sisanya ya. Nah, di situ ya. Nanti kalian bisa ini kan ya. Ini bisa di apa? Bisa di ini kan ya, bisa di apa namanya? Bisa diolah. Nah, jadi di sini Bapak akan cari ini kan. Jadi di sini nah, gini kan ya. Nah, si H di sini H-nya bisa dikeluarin. Nah, ini kan 8H, berarti H, oh bukan 8 di sini. Ya, H plus 8 gitu ya. Nah, nanti kan si H yang ini bisa dicoret ya. Dicoret nih ya. Nah, H yang di situ ya bisa dicoret. Nah, ini hanya bisa dicoret. Nah, H yang ini bisa dicoret. Ini ya. Nah, gitu ya. Nah, H yang di sini kan coret. Nah, hasilnya adalah H plus 8. Gitu ya. Jadi H plus 8 di sini nanti bisa dicoret sehingga menghasilkan H plus 8 atau 8 plus H. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itulah ya kurang lebih ya. Jadi H-nya berapa? H-nya kan 0, berarti H plus berarti 0 tambah 8, berarti hasilnya adalah 8 ya. Nah, contoh lain misalkan di sini ya. Di sini misalkan tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat pada x sama dengan 5. Nah, ini konsepnya adalah fx plus h min fx per h, dimana h-nya mendekati 0 ya. Maka f aksen h, limit h mendekati 0, fx plus h kuadrat ya min x kuadrat. Nah, x kuadratnya dari mana? Dari sini, fungsi fx ya. Sama kayak yang tadi. Nah, x kuadrat ini kan tinggal kita pakai pemfaktoran ya. Hasilnya adalah x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min x. Nah, ini kan x kuadrat coret ya. Sehingga menghasilkan 2hx plus h kuadrat. Nah, ini bisa dikeluarkan seperti ini, udah dikeluarkan ya. H kali 2x plus h. Ini kan kalau dikali ke dalam, berarti kan nanti hasilnya akan menjadi 2hx plus h kuadrat. Kan h dikali 2x kan 2hx. H kali h berarti h kuadrat kan ya. Nah, maka hanya coret kan, sisanya adalah 2x plus h. Hanya berapa? 0. Berarti fungsi f aksen dari
2x itu sama f aksen atau turunan pertama dari x kuadrat itu adalah 2x. Nah, kalau ditanya misalnya, jadi turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat pada x5 sama dengan f aksen 5 adalah 2 kali x-nya berapa? 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Gitu ya. Nah, itu untuk menentukan apa? Turunan fungsi pertama. Gitu ya. Nah, ini nggak usah lah ya. Oke. Nah, ini untuk dalil-dalil. Ya, untuk dalil-dalil itu nanti Bapak akan sampaikan di video berikutnya ya. Oke. Itu saja mungkin dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.